teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama aku Natasha dengan pembahasan mengenal politik dalam perspektif agama. Nah teman-teman semuanya, di minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana praktik radikalisme ini dapat mengganggu pengembangan dan juga kestabilitasan agama yang ada di Indonesia. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari apa saja sih contoh dari perilaku tersebut, apa saja contoh dari bagaimana radikalisme ini dapat mengganggu pengembangan dan juga kestabilitasan agama yang ada di Indonesia. Pastinya ini lebih seru daripada episode kemarin, so keep on watching everyone. Selamat menyaksikan. Negara kita sebagai sebuah negara yang memiliki keberagaman agama pastinya memiliki banyak cerita indah mengenai toleransi antar agama dan juga hidup berdampingan. Namun, di tengah situasi itu semua, kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita terhadap fenomena radikalisme yang muncul dan mengganggu keharmonisan. Radikalisme sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks dan rumit memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan dan juga stabilitas agama di Indonesia. Dalam permasalahan ini sangat penting bagi kita untuk memahami berbagai contoh tindakan radikalisme yang dapat mengganggu rasa kedamaian dan juga keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat antar agama. Radikalisme dalam berbagai bentuknya sangat dapat untuk mempengaruhi pengembangan dan juga kestabilitasan agama di Indonesia. Jauh sekali melampaui aksi-aksi terorisme dan juga intoleransi yang seringkali menjadi sorotan utama dalam masyarakat. Dalam konteks seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa ada banyak tindakan radikal dan bagaimana hal itu tidak terlalu kentara, namun memiliki bahaya yang sama seperti radikalisme, yang memberikan dampak merusak bangsa. Salah satu contohnya yang pernah terjadi di negara kita ialah munculnya pemberontakan yang membawa-bawa nama agama. Beberapa kelompok ekstrem seperti ini dapat mengambil sebuah langkah atau tindakan membahayakan untuk menentang pemerintah dan sistem hukum yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh kelompok tersebut. Aksi kekerasan ini dapat dipastikan memberikan kekacauan dan juga mengancam keamanan dalam masyarakat. Kasus nyata di Indonesia mengenai isu pemberontakan yang mengatasnamakan agama adalah konflik di Aceh pada akhir 1970-an hingga pada awal 2000-an. Gerakan Aceh Merdeka atau yang kerap disingkat dengan GAM muncul untuk mengumumkan melakukan pemisahan diri dari Indonesia. Dengan latar belakang sejarah dan rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat, meskipun tidak semua anggota GAM mengedepankan aspek agama dan membawa nama agama dalam setiap aksi yang dilancarkannya, namun narasi agama kerap kali digunakan untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat dan juga memperkuat identitas kelompok mereka. Penyebaran propaganda radikal juga ternyata merupakan sebuah alat yang digunakan sekelompok tertentu untuk suatu kepentingan yang dapat merusak stabilitas. Biasanya, penyebaran ini dilakukan kelompok tersebut melalui media sosial. Melihat negara kita yang kian tergerus oleh globalisasi yang memberikan dampak lancarnya arus komunikasi, terutama dari platform digital, melalui media sosial, pesan-pesan mengenai kebencian kepada pemerintah dan penyebaran ideologi ekstrim dapat menarik atensi audiens secara meluas, terutama dari kalangan muda. Mereka yang terpapar informasi melalui media sosial seringkali dengan mudah terpengaruh, merasa bahwa pandangan mereka merupakan satu-satunya kebenaran yang ada, dan hal ini bisa mengarah pada sikap eksklusif dan individualis yang memunculkan satu sikap penolakan terhadap pluralisme bangsa. Tindakan yang lebih jelas terlihat dalam mengganggu pengembangan dan juga stabilitas agama adalah adanya penghancuran situs bersejarah atau tempat ibadah. Ketika sebuah kelompok radikal merasa bahwa terdapat simbol-simbol dari agama lain mengancam keyakinan atau agama mereka, mereka tidak akan segan-segan untuk merusak bahkan menghancurkannya sekalipun. Misalnya, seperti penghancuran pada candi, gereja, masjid, dan juga rumah peribadatan agama lainnya. Bukan hanya tindakan fisik saja yang dilakukan oleh kelompok radikal ini, tetapi juga menorehkan luka yang mendalam pada hubungan antar umat beragama dan merusak warisan budaya Indonesia yang sepatutnya kita lestarikan untuk bersama-sama. Di sisi lain, perilaku radikalisme juga bisa memicu adanya komunitas-komunitas eksklusif yang memisahkan dirinya dari masyarakat luas. Dengan keyakinan sangat kuat yang mereka miliki, kelompok ini tidak jarang menolak interaksi dengan kelompok lain dan berusaha menciptakan lingkungannya sendiri dengan norma dan juga aturan yang mereka ciptakan sendiri pula. Struktur sosial di dalam kelompok eksklusif ini seringkali didasarkan pada hierarki yang ketat, di mana anggotanya diharuskan untuk terus mematuhi segala aturan yang telah diciptakan bersama. Hal seperti ini tidak hanya menegaskan eksklusif dari kelompok tersebut, tetapi juga membatasi ruang bagi diri mereka dari sebuah pemikiran yang berbeda dengan mereka. Keberadaan kelompok eksklusif seperti ini dapat menciptakan satu hal seperti sebuah pemisahan yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya harmonis.
Selanjutnya, rekrutmen terhadap masyarakat kalangan muda juga menjadi sebuah tantangan serius. Kelompok radikal ini akan terus menargetkan para generasi muda dengan menggunakan berbagai macam pendekatan untuk menarik perhatian mereka agar menjadi bagian dari kelompok radikal tersebut. Biasanya, kelompok radikal ini memulai aksi untuk menggayat anak muda dimulai dengan cara program pelatihan atau kegiatan sosial. Mereka membangun sebuah identitas agama yang sangat ekstrim di kalangan anak muda, dan hal-hal seperti ini akan menciptakan suatu potensi untuk konflik yang akan terjadi di masa depan bangsa. Di samping itu semua, ternyata ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu beberapa kelompok radikal bersikeras untuk menerapkan hukum atau norma-norma dari agama mereka sendiri. Hal itu terlepas dari sistem hukum yang berlaku. Upaya seperti ini tidak hanya menciptakan sebuah kebingungan, tetapi juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas politik, sosial, dan agama, dengan hal melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum yang ada di negara kita. Kondisi ini menciptakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah dan juga masyarakat, di mana diperlukannya suatu pendekatan bijaksana yang dapat menstabilkan dan juga menyeimbangkan antara penghormatan terhadap adanya perbedaan agama dan juga penegakan hukum yang adil, agar setiap individu dapat merasakan hak-haknya tanpa merasa mendapat tekanan dari satu kelompok tertentu. Menanggapi hal seperti ini, kita perlu menanganinya dengan cara yang serius pula. Hal-hal semacam ini tidak bisa tetap dibiarkan karena akan mengancam kesatuan negara kita. Selain dari permasalahan itu semua, hal penting lainnya yang menjadi contoh dari adanya tindakan radikal yang menyebabkan adanya gangguan dalam pengembangan dan juga kestabilitasan dalam agama di Indonesia adalah adanya kampanye mengenai penilaian negatif terhadap praktik keagamaan lain. Dengan cara seperti merendahkan keyakinan orang lain, sebuah kelompok radikal seperti ini biasanya akan melakukan sebuah tindakan yang memicu ketegangan antar umat beragama yang sangat berpotensi untuk memecah belah dan juga menumbuhkan sikap saling mencurigai antara masyarakat bermacam agama yang terdapat di Indonesia. Dalam keseluruhan gambaran yang sudah dijelaskan tadi, dengan ini kita dapat mengetahui bahwasannya radikalisme memiliki banyak wajah yang dapat mengambil berbagai macam bentuk atau tindakan untuk tujuan yang sama. Memahami kasus seperti ini merupakan sebuah langkah awal penting bagi kita dalam upaya untuk menjaga pengembangan dan juga kestabilitasan agama di Indonesia. Kelompok radikalisme di negara kita merupakan suatu hal serius yang perlu ditangani karena akan merusak kerukunan dan juga keberagaman agama yang ada di negara kita. Segala tindakan yang sudah disebutkan di atas merupakan satu hal yang dapat menciptakan ketegangan di antara masyarakat beragama yang ada. Nah teman-teman, itu tadi contoh dari bagaimana perilaku radikalisme ini dapat mempengaruhi pengembangan dan juga kestabilitasan agama yang ada di Indonesia. Gimana teman-teman, seru banget kan? Nah untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam perspektif politiknya nih. Kita akan membahas bagaimana bagaimana radikalisme ini dapat mempengaruhi pengembangan dan juga kestabilitasan politik yang ada di Indonesia. So, sampai jumpa di minggu depan teman-teman semuanya.